Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai keamanan sister. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Siddiq dan kelompok saya ada Wela Rahmadani dan Samuel Marco Putra Panjaitan. Lalu yang pertama ada akses kontrol. Akses kontrol sister adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem dan sumber daya di dalamnya. Beberapa praktik umum untuk akses kontrol sister meliputi yang pertama, autentikasi pengguna. Memastikan bahwa pengguna yang mencoba mengakses sister telah melewati proses autentikasi yang benar, seperti penggunaan kata sandi yang kuat atau metode autentikasi lainnya seperti pemindaian sidik jari atau verifikasi dua faktor. Yang kedua ada otorisasi pengguna. Setelah pengguna berhasil melewati proses autentikasi, mereka harus memiliki hak akses yang tepat untuk dapat mengakses sumber daya di dalam sister. Prinsip kebutuhan yang paling sedikit atau principle of least privilege berlaku di sini, di mana pengguna hanya diberi akses yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Lalu yang ketiga, audit log. Mengumpulkan catatan aktivitas pengguna untuk memantau dan menganalisis kegiatan yang mencurigakan atau melanggar kebijakan keamanan. Lalu yang pertama, authentication. Authentication adalah pengujian identitas yang diklaim oleh pemakai, proses, atau device. Authentication menjamin hak akses berdasarkan identitas, confidently, dan integrity tak akan berlangsung bila identitas pemakai data tersebut tidak lolos uji. Tingkatan authentication yang diperlukan untuk sebuah sistem ditentukan oleh kebutuhan keamanan atau security yang diperlukan oleh organisasi. Sebagai contoh, transaksi keuangan sangat membutuhkan authentication. Contoh hardware atau software token seperti smart card. Bentuk authentication adalah penggunaan IP address untuk menentukan identitas. Faktor authentication adalah sebagai berikut. What a person knows. Contohnya adalah password dan personal identification number atau PIN. Lalu yang kedua adalah authorization. Authorization adalah hak yang dijamin oleh suatu utilitas agar mampu mengakses layanan atau informasi untuk identitas khusus atau sekelompok identitas. Yang kedua, untuk sistem yang sangat tinggi tingkat keamanannya, default otorisasinya adalah tidak dapat akses. Lalu, sedangkan untuk sistem public, otorisasinya adalah sebagai tamu atau guest atau pemakai anonim. Lalu authentication adalah kunci untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang telah mempunyai hak atau authorized user yang dapat mengakses informasi. Lalu yang ketiga ada accounting. Accounting adalah rekaman dari aktivitas jaringan dan akses sumber informasi. Dari perspektif keamanan, accounting dapat digunakan untuk pendeteksian dan analisa kejadian yang terkait dengan keamanan jaringan. Keamanan pada jaringan TCP atau IP. Jaringan TCP atau IP adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui internet. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan jaringan TCP atau IP adalah 1. Enkripsi data, yaitu menggunakan protokol enkripsi seperti SSL atau TLS untuk melindungi kerahasiaan data yang dikirim melalui jaringan TCP atau IP. 2. Firewall, yaitu menggunakan firewall untuk membatasi akses ke jaringan dan menerapkan kebijakan keamanan yang sesuai, seperti memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau tidak sah. 3. Sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS, yaitu menggunakan IDS dan IPS untuk mendeteksi dan melindungi jaringan dari serangan dan aktivitas yang mencurigakan. 4. Pembaruan keamanan, yaitu memastikan bahwa sistem dan perangkat lunak yang terhubung ke jaringan TCP atau IP selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Selanjutnya, application layer security.
Keamanan lapisan aplikasi berfokus pada melindungi aplikasi perangkat lunak yang dijalankan di atas jaringan. Beberapa aspek keamanan application layer security yaitu yang pertama, skema ini tidak memperhitungkan mekanisme transport di bawahnya. Yang kedua, layer ini menyediakan secara lengkap persyaratan keamanan, kelengkapan, kerahasiaan, dan beberapa contoh application layer security seperti Pretty Good Privacy dan Secure Hypertext Transfer Protocol.